Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar rasih, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Ambon Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19. Layanan WA atau SMS 081-2200-1023 atau ke nomor pribadi 081221164740 ya, insyaallah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Ambon Pagi dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tentu harapan kami para pendengar AC yang selalu setia tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Bagi yang sedang diuji rezeki, diuji terganggu kesehatan, diuji oleh apapun, al-faqatu bustul mawahib. Ujian adalah hamparan anugerah ya, bila benar menyikapinya. Jadi anugerah Allah itu datang karena berbagai ujian. Dan setiap orang tuh pasti ada ujian. Ada yang diuji oleh suami atau istri suami baik diuji oleh anak baik diuji oleh mantu ya. Mantu baik, anak baik, suami istri baik diuji oleh tetangga. Ada juga yang diuji oleh ekonomi, ada juga yang diuji oleh penyakit. Sikapilah ujian itu karena innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Jadikan ujian apapun tambah dekat kepada Allah. Dengan dikecewakan oleh sama manusia siapapun dia, tambah yakin bahwa hanya Allah yang tidak akan mengecewakan. Karena itu sandaran terbaik yang tidak akan mengecewakan kita hanyalah Allah. Bersandarlah kepada Allah dengan salat. Karena salat merupakan pencegah dari segala kesulitan. Bersandarlah kepada Allah dengan sedekah. Karena sedekah itu fi'lul ma'ruf yaqi masari asui. Pekerjaan yang baik akan menghindari keburukan dan kejahatan. Bersandarlah kepada Allah dengan rutin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah al-mamdudu minas sama wal ar. Tali yang menjuru dari langit ke bumi. Jadi setiap kita baca Quran, saat itulah ujung pertama ada pada Allah. Ujung kedua ada pada kita. Saat kita baca Quran, saat itulah nyambung dengan Allah. Al-mamdudu minas sama ila ar. Tali yang menjuru dari langit ke bumi. Insya Allah makin rutin baca Quran, makin banyak dibuka pintu-pintu solusi ilahi insya Allah. Bersandarlah kepada Allah dengan ikhlas ketika beramal. Semakin ikhlas orang itu dalam beramal, insya Allah makin kuat sandarannya. Gitu ya, walau alam bisawab. Ya, layanan SMS 081-2200-1023 bisa dipergunakan. Kami tidak bisa menerima telepon ya, kita SMS atau WA boleh ya. Atau ke 0812-2116-740 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Bandung ya, ini mengenai apa yang mesti kita lakukan bila ingat sama almarhumah. Saya baru tinggal oleh suami tercinta yang saya anggap luar biasa. Dia tidak yang terbaik, tapi saya rasakan selama rumah tangga 36 tahun terasa baik. Tapi saya manusia biasa, ada kesedihan, ada kekhawatiran, ada juga ketakutan. Galau mungkin ya bahasa sekarang. Walau alam bisawab ya, begini ya. Satu, ketika saya mendatangi seorang ya, acara takziah. Ini pengalaman buat kita. 7 kali dia keguguran. Dan ke-8 dengan tabungan yang besar, buka tabungannya, bayi tabung ya. Alhamdulillah berhasil. Anak laki-laki yang begitu baik. SMA kelas 2 itu sudah 6 juz hafalannya. Saat pakai motor tertabrak meninggal dunia.
Sudah 7 tahun, 7 kali keguguran, lahir anak yang dicintai dan mencintainya, ibadahnya rajin, dan diambil oleh Allah. Yang saya bayangkan bukan anak itu. Karena dengan rajin baca Quran, menghafal Quran, saleh, taat sama orang tua, selalu azan di masjid, yarfa'ullah azabal qabr, diangkat sisa kubur. Setiap orang yang baik sama orang tua, harus sholatnya rajin, jangan khawatir tidak ada sisa kubur. Tapi yang saya khawatirkan siapa? Orang tuanya. Kalau ayah mungkin anaknya, kalau anak mungkin ayahnya. Tapi saat saya ke sana, beliau meluk saya, Pak Ustadz, dengan diwafatkannya anak saya, tambah yakin bahwa apa yang ada pada diri saya, istri, anak, harta, kedudukan, jabatan adalah titipan dari Allah. Kalau titipan dari Allah, satu saat akan diambil titipan itu. Karena itu doakan saya, jangan sampai si AA diambil Allah oleh pemiliknya, malah saya jauh dari Allah. Alhamdulillah saya masih punya iman. Ini jawaban yang paling bagus. Jadi ibu masih ada iman. Ibu masih ada Allah. Ahbib man syi'ta fa inna kompariku. Cintai siapa saja, tapi satu saat dia akan berpisah. Karena itu jagalah, peliharalah titipan itu kalau masih ada. Kalau sudah wafat, tetap menjaga. Dengan cara apa? Gembirakanlah almarhumah. Dengan cara apa? Mendoakan tiap pada sholat. Ingat almarhum, pas duha, sholat duha. Kemudian doakanlah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya doa itu. Bila almarhum bawa dosa 100, anaknya, istrinya berdoa, Allahumma gfirlahu, nanti berkurang tinggal 80. Doa lagi tinggal 70, doa lagi tinggal 60. Boleh jadi pas hari kiamat bersih dosa-dosanya. Itulah kekuatan doa. Satu ya. Yang kedua, jangan lupa, inna zikrullah syifa'un wa inna zikrullah nasda'un. Sesungguhnya mengingat Allah akan datang solusi, akan datang obat, akan datang penawar. Wa inna zikrullah nasda'un, dan mengingat manusia akan nambah daun penyakit. Jadi yang aman adalah ingat Allah. Caranya gimana ingat kepada Allah? Silakan. Afdalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Surat apa, ayat berapa, masyi'ta, sesuai dengan favorit masing-masing lah. Saya mau zikir dengan surah Ar-Rahman, silakan. Saya mau zikir dengan surah Al-Fatihah, silakan. Saya mau zikir surat An-Nisa, silakan. Saya mau zikir surah Yasin, silakan. 114 surah, 6.000 sekian ayat bisa digunakan untuk zikir. Ternyata terlalu panjang surat itu. Udah zikir dengan lafaz Quran. Ingat almarhum, udah zikir dengan Asmaul Husna. Ya salam salimna, ya salam salimna, ya salam salimna. Khususan ya Allah, almarhum suamiku, selamatkan di alam kuburnya. Orang yang dicintai dan mencintainya, mendoakan orang yang dicintainya itu tembus kepada Allah. Gitu ya. Nah, saya mau berzikir dengan lafal Quran, tahlil silakan. Ingat almarhum, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin ingat terus kepada Allah, insya Allah makin tenang batin ini. Mau baca istighfar saja silakan. Malajimal istighfar, siapa yang terus menerus istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dzikrin mahrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Allah akan hilangkan segala kesedihan, Allah hilangkan segala kesulitan, dan akan dibuka pintu rezeki. Itu zikir di situ. Nah, masih juga rindu, masih juga ingat, gak bisa tidur. Tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Segeralah berbuat yang baik. Bisa baca buku, bisa aktivitas positif. Kalau malam hari, saya kalau bangun tidur gak bisa tidur lagi, udah. Sudah zikir, sudah sholat, nyuci gak ada masalah, ngepel gak ada masalah. Apalagi besoknya ada acara, makanya tidak mungkin sempat untuk ngepel siram bunga, udah malamnya gak ada masalah. Yang penting orang itu tidak boleh menunggu waktu yang sia-sia, isi dengan yang bermanfaat.
Saya pernah dapat WA dari teman saya jam 1 malam itu. Kau belum tidur? Ya, saya susah tidur katanya. Jadi sekarang lagi apa? Lagi baca buku katanya. Buku apa? Ruhul Jihad katanya. Oh bagus, saya bilang. Jadi kalau dia itu ada kebiasaan kalau nggak bisa tidur baca buku. Ada juga kawan saya baca Quran. Ada kawan saya menghafalkan hadis. Ada kawan saya membaca doa-doa mangga lah, gitu ya. Itu teh ya, walau alam bisawab. Ikut berduka ya, mudah-mudahan almarhum sebagaimana kebaikannya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, jadi dibuka kebaikan dari Allah untuknya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz mau nanya, ketika mau menyolatkan, imam mengatakan karena ini perempuan katanya Allahumma gfirlaha. Kalau laki-laki Allahumma gfirlahu, itu gimana? Karena di belakang ada yang ngomel, mauho tetapnya kadinya, cina gitu ya. Ya aslinya itu Allahumma gfirlahu ya, aslinya itu. Ya. Jadi kalau disebut mayit Allahumma gfirlahu, kalau disebut jenazah Allahumma gfirlaha. Karena laki atau perempuan bila meninggal dunia namanya mayit atau jenazah. Gitu ya, tidak kembali kepada jenis kelamin waktu hidup. Sudah meninggal namanya mayit, maka Allah maghfir lahu. Kalau disebut jenazah Allah maghfir laha. Tapi mauha niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Begitu ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz katanya orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Saya ingin menjadi orang yang takwa. Ini diawali dari mana? Ya gini, takwa itu wakoyaki wikoya, artinya hati-hati. Awalilah dengan hati-hati. Waspada, teliti. Jadi orang takwa itu selalu hati-hati. Selalu waspada. Itu yang dalam Al-Quran, wa inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk waspada, untuk teliti. Surat Asy-Syu'ara ayat 56. Jadi takwa bukan pakai baju takwa, bukan. Ya, nah, takwa itu hati-hati. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebutlah pancainlah, hati-hati. Karena seluruh yang ada pada diri kita amanah dari Allah. Karena amanah dari Allah, maka hati-hatilah dalam menggunakan amanah itu. Temenang nempok mulain tempuan anak gitu kan kata orang Sunda. Ulah nyarios kecuali yang baik gitu kan. Jangan bicara kecuali yang baik. Ini hati-hati. Innal bala'a muakalun bil mantik. Sesungguhnya bencana itu berawal dari lidah. Bencana rumah tangga, lidah. Bencana pertemanan, lidah. Bencana pekerjaan, lidah. Ada orang yang dipecat gara-gara lidah. Bahkan ada yang istrinya lidahnya tidak terkontrol, suami yang dipecat. Itu hati-hati. Ya, makanya ada yang mengatakan katanya as-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Diam itu benteng tanpa pagar. Diam itu istilah damai. Diam itu emas. Nah itu hati-hati. Tidak ada aktivitas kecuali yang baik-baik. Wah ini kayaknya kurang baik nih. Hati-hati. Itulah takwa. Ya. Nah, itu satu nih. Kedua, takwa juga memaksimalkan melaksanakan perintah Allah. Memaksimalkan menjauhi larangan Allah. Nah, sebutlah umpamanya perintah Allah yang sifatnya ritual. Setelah hati-hati kita laksanakan perintah Allah. Kumpulkan kata-kata takwa dalam Quran. Umpamanya takwa bimakna salat. Mulailah salat 5 waktu. Itu takwa. Jadi orang yang mulia, orang yang takwa, berarti orang yang mulia adalah orang yang hati-hati. Orang yang mulia adalah orang yang salat. Nah, salat terbaik adalah berjamaah di masjid. Salatul rajuli ma'al jama'ati khairun min salati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan, gitu kan? Siapa yang salat berjamaah lebih baik daripada 40 tahun salat sendirian di rumah. Nah, itu hati-hati. Berjamaah. Apabila kamu lihat orang yang berangkat ke masjid dengan tenang, fasyhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia orang yang beriman. Nah, orang takwa itu tidak puas dengan sholat 5 waktu, tambah rawatibnya.
Ingin takwa lagi, tambah sholat sunatnya. Umpamanya, mungkin tahajud terlalu berat, kita mulai rutin duha, silahkan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Saya yakin kalau mementingkan bisa kok. Ya. Ingin takwa lagi, tambah sholat witir sebelum tidur. Nah, ingin takwa lagi, bangun malam sholat tahajud. Ingin takwa lagi, 1 lembar 1 malam baca Quran. Terus saja. Jadi orang yang bertakwa itu aktif untuk meningkatkan amal saleh. Orang yang takwa tidak pasif. Takwa itu dia tidak akan puas dengan amalan yang ada. Aktif terus, makin hari makin banyak amal salehnya, meninggal dunia insya Allah husnul khatimah. Itu sifatnya ritual. Nanti ada yang takwa sifatnya sosial. Karena orang baik itu adalah orang yang tidak jadi beban orang lain. Makanya memberi lebih baik daripada meminta kan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Takwa bermakna sosial. Mangga. Oh ternyata ada panti asuhan nih. Ngirim beras. Nggak seberapa. 1 karung 1 bulan. Atau nggak bisa 1 karung 1 bulan. 1 karung setiap 2 bulan. Mangga. Terus saja. Takwa itu aktif untuk mengubah dirinya lebih baik. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang disebut dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Baik takwa hati-hati maknanya. Kedua, takwa bermakna peningkatan amal. Baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Nah, sampai terakhir ya, saya baca dalam Al-Quran itu fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Sampai akhirnya itu. Orang takwa itu ternyata orang yang bersyukur. Ya tidak syukur bagaimana di saat orang lain sakit kita sehat. Coba. Syukurlah dengan sholat. Jadi sholat kewajiban dari Allah. Kita butuh dengan sholat. Sekaligus apa? Bukti syukur kepada Allah. Tanda terima kasih. Gitu. Ya. Nanti syukur dengan zakat. Itu berzakat itu syukur. Orang lain tidak dapat rezeki, kita dapat rezeki. Ketika kita dapat rezeki, syukurnya apa? Memberikan rezeki kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Begitu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu surah Ali Imran ayat ke 123 kalau nggak salah ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya rindu dengan ngumpul dengan suami, tapi suami saya susah karena Sabtu Ahad goes ya. Goes itu komunitas sepeda kalau nggak salah. Hari Ahadnya ada acara sendiri dia. Gimana ya menyikapinya? Karena terus terang suami saya juga agak tertutup dalam pendapatan. Belakangan ini ada kabar suami saya ada Will ya. Will itu wanita idaman lain mungkin. Aduh, yang luar biasa ya. Kalau kata teman saya, Icek katanya, istri cadangan. Ya. Ya begini ya, iman itu kan identik dengan aman. Saya ulang ya, iman itu identik dengan aman. Jadi orang yang beriman bikin aman orang lain. Apakah suami kita beriman? Ibu nyaman gak dengan suami ibu? Apakah istri kita beriman? Nah, bapak nyaman gak dengan kehadiran istri? Kalau kehadiran suami tidak bikin nyaman istri, lisannya tidak bikin nyaman, perbuatan tidak bikin nyaman, itu iman sedang hilang. Gitu ya. Makanya hati-hati. Al-khiyanatu tajul maut wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Matilah rasa rindu, mati rasa sono, mati kasih sayang. Sampai ada sahabat nanya, ya Rasulullah,
Apa ciri seorang mukmin itu? Salah satu jawaban Rasul adalah inna min akhlaqil mu'min, sesungguhnya akhlak orang beriman itu wala ya'samu fi may yuhibbu, tidak menyakiti orang yang dicintai dan mencintainya. Jadi ketika menyakiti, saat itu iman sedang hilang, karena iman itu bikin nyaman gitu. Tugas ibu bagaimana? Kalau doa silahkan diulang-ulang, surah Al-Furqan ya, 74 ini sangat populer. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ulang-ulang itu ya. Surat Al-Furqan 74. Satu. Kedua, ibu tetap jangan hanya katanya. Salah satu keutamaan sholat tahajud adalah wastiftahul libabil guyub, akan membuka pintu-pintu kegaiban. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata dengan tahajud bisa kelihatan. Tahajudlah, karena hancurnya rumah tangga kila wakola, katanya dan katanya. Nah, kan katanya harus ada saksi ya. Makanya bukti itu ada dua, ada bukti fisik, bukti hisiah. Banyaklah bukti fisik itu, umpamanya ketahuan, blam. Nah, ada juga bukti maknawiyah. Bukti maknawi itu tidak kelihatan fisik, tapi ada gejala, handphone dibawa, ya. Apalagi ke kamar mandi bawa handphone, punten BAB bawa handphone, ya. Di sakuan malah handapun bantal, sieun dibuka handphone teh. Itu namanya bukti maknawiyah ya. Tidak kelihatan secara fisik tapi ada gejala ini. Apalagi bukti maknawiyah itu SMS kelihatan, kok kata-katanya sih gak mesra. Pokoknya serapih apapun kalau sudah mengkhianati orang yang dicintainya pasti ketahuan. Nah itu ya Bu ya, itu hanya didapat dengan salat tahajud. Karena salah satu keutamaan salat tahajud adalah wastiftahul libabil guyub, bisa membuka pintu-pintu kegaiban gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ibu juga bicara baik-baik ya. Karena dalam Quran ada kaulan karima, ada kaulan baligo, ada kaulan sadida, ada kaulan sakila. Dalam suasana tertentu bahwanya mau tidur, mau makan, ngobrol gitu ya. Kalau sudah mulai naik emosinya, kita diam. Karena nggak mungkin ada solusi kalau dia menghadapi masalah dengan emosi. Saya ulang ya, tidak mungkin ada solusi kalau berbicara dengan emosi. Karena emosi itu bukan solusi, malah nambah polusi. Ngobrolnya dawawuh ya, kita ngobrol. Pak saurna kia mamah sanes nanaon, bicara dengan baik. Gitu ya. Nah, itu surat malam. Kalau doa yang dibaca Al-Furqan 74 itu, atau yang paling ringan Fatihah dengan kulhu. Ya, kan ada hadis itu. Idza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai' ilal maut. Apabila engkau baca Fatihah dan kulhu, dijamin aman dari segala sesuatu ilal maut, kecuali kematian. Ya, dari berapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya apa hukumnya seorang ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya. Anak-anak kami tidak diberi nafkah sejak November 2017. Saya dan bapaknya berpisah November 18. Anak-anak ikut saya. Selama itu pula biaya dari saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kelak anak-anak saya akan menuntut ayahnya di akhirat walaupun anak-anak tidak protes pada kelakuan ayahnya. Begini ya, ada yang disebut dengan askul askia ya, rugi dunia akhirat. Sedangkan kita ingin bahagia dunia akhirat. Islam itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi ada yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Siapa mereka itu? Yang menterlantarkan darah dagingnya. Saya ulang ya, menterlantarkan darah dagingnya. Ayah menterlantarkan anak, ibu menterlantarkan anak. Makanya tidak identik cerai itu jelek. Ya, saya ulang, tidak identik cerai itu jelek. Karena ada yang disebut dengan khulu, istri mengajukan cerai. Kalau sudah tidak ada titik temu, tidak satu visi satu misi,
sudah mengkhianati bertubi-tubi, sudah menyakiti sering, ya udah kita khulu, istri menjawabkan cerai. Tapi anak jangan ikut cerai. Ada kewajiban orang tua untuk apa? Memperkenalkan itu anak, itu ayahmu, itu adalah ibumu, dan ada kewajiban di situ. Ayah tetap ngasih nafkah. Bahkan ada yang disebut dengan mut'ah kan. Mut'ah bukan di Syiah ya. Mut'ah itu apa? Uang pesangon. Buruh ngasuh, buruh ngalahirkeun, buruh menyusui, buruh nyuapin. Jadi kalau sudah pisah umpamanya, si ayah mau ngasih nafkah bukan hanya sama anaknya, termasuk kepada ibunya. Ini untuk anak, ini untukmu, makasih telah menjaga anak saya. Ini ke anaknya tidak, ke ibunya tidak, udah itu rugi nah 2 kali atau dorakate tidinya. Coba saya ketemu orang ya, ini kalau ibu-ibu ya, Bu, saya ketemu orang gini. Saya baru tahu begitu nikah anak terakhir yang keempat, saya dari ke-1 sampai ke-4 saya khutbah nikahnya. Saya baru tahu bahwa ayah ibunya sudah cerai. Tapi setiap akad nikah selalu ada. Dan bila genteng bocor, mantan suami yang betulin. Maaf, hanya tidur aja yang tidak bersama-sama. Yang penting saling menjaga. Ke rumah pintunya masing-masing. Tapi begitu baiknya, ternyata tidak kelihatan dia sudah cerai. Terus saya tanya, Pak Haji, Bu Haji, punten, Ibu lakukan untuk apa ini? Saya nggak mau Ustaz, anak saya kehilangan saya. Saya nggak mau anak saya kehilangan ibunya. Istri saya itu cocok untuk saya sebagai teman. Karena setelah punya anak 4 kelihatan kurang baik. Mungkin dia tidak cocok dengan saya tidak cocok dengan dia. Makanya karena nikah itu baik, maka saya berusaha berakhir dengan baik. Jawaban itu yang menjawabkan inspirasi buat saya. Oh begitu yang baik ya. Karena saya ulang, nikah itu baik, maka berakhirlah dengan baik. Nikah itu baik, maka jangan dikotori dengan mentelantarkan anak kita. Nikah itu baik, kalau cerai jangan dikotori dengan menyakiti mertua, menyakiti adik. Apa istilah Sunda tuh? Pondok baraya, pondok jodoh panjang baraya. Begitu ya. Jadi ingatkan tuh mantan suami. Sudah cerai, mentelantarkan mantan istri, mentelantarkan anak. Minimal untuk anak lah. Kalau istri mungkin masih amek biasanya. Gitu ya, walau alam bisa. Terus gimana nanti anaknya? Jelas anaknya akan nuntut ayahnya. Kan banyak itu kisah-kisah yang saya anggap luar biasa ya. Jadi ada orang yang mau masuk surga tiba-tiba baru melengek surga itu. Anaknya akan menjerit, itu ayah saya. Dia tidak ngasih nafkah sama saya, sedangkan saya adalah darah dagingnya. Pintu neraka nutup lagi. Tapi jangan lupa kebaikan kepada anak. Dari mulai mungkin menyekolahkan sampai ngasih jajan, ngasih pakaian yang layak, sampai menikahkan, itu akan membuka surga. Karena satu-satunya surga itu kan cuma di rumah. Baiti jannati. Jangan sia-siakan surga yang ada di rumah. Siapa surga di rumah itu sangat luas. Para ulama mengatakan katanya pasangan kita adalah surga. Jadi selama baik kepada pasangan, surga terbuka. Anak bagaimana? At-turuku ilal jannah. Anak itu jalan menuju surga. Makanya ulah hitungan ke budak mah. Selama minta, selama mampu, kasih. Man qadda ala yalihi kana qal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bersusah payah, cucuran keringat demi menghidupi keluarganya, qal mujahidi fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Jadi menyekolahkan jihad, ngantar anak jihad, bangun malam menyusui jihad, mandiin jihad. Kebaikan itu yang akan membuka surga. Makin baik sama anak, makin terbuka surga itu. Begitu ya. Kalau dia mentelantarkan anak berarti dia ingin menutup surga dengan mentelantarkan anaknya. Makanya jangan bosan diingatkan. Kang, ini darah dagingmu. Ini adalah anakmu. Saya nggak mau kamu masuk neraka gara-gara masalah ini. Gitu ya. Walau alam bisa. Gitu ya teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini sebentar ya. Dari 749, adakah yang bisa mengeluarkan susuk? Saya nggak begitu paham ya. Coba kalau masalah yang begini mungkin ke ahlinya di ruqyah ya.
Saya di Cicahem Pak Ustadz mau menanyakan tentang ini suami saya sudah mulai datang seenaknya, pulang seenaknya, berangkat seenaknya, tidak ada aturan. Ini solusinya bagaimana? Ya Islam itu agama yang Islam itu kan aslam muslimu Islam, selamat dan menyelamatkan. Yatma'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Itu. Allah akan menutup hati seseorang yang bertindak semena-mena dan menyombongkan diri. Itu surat Al-Mu'min ayat ke-35 kalau nggak salah ya. Surat 40 itu. Jadi begini, makin tidak beraturan orang ini, makin ditutup hatinya. Makanya ikatan suami istri itu sangat penting. Ya. Yang namanya ikatan kan ada aturan. Pokoknya begini, pergi, ya mensalami ayah tuh, Pak angkat heula. Pergi dulu doain ya, tampolana lah cium tangan. Atau bebeja. Ini Leos datang tuh bebeja, balik tuh bebeja. Mawa kulkas ya Kak Ima, ya 7 kalian. Aduh, nah jadi begini ya, dalam agama itu lisan itu penting. Saya ketemu seorang ya, sekarang sudah wafat orangnya. Itu saya dapat ilmu dari beliau itu. Ya selama ada di rumah, ya komunikasi dengan baik. Tiba waktu sholat Pak, kita sholat. Ini Jung datang tetap tapi diingatkan ya, diingatkan karena saya khawatir kalau nggak diingatkan kita dosa. Enak papa berangkat dulu. Tadi malam ada anak di rumah, saya nggak nyangka juga ya karena tiba-tiba naik ke atas, Pak duluan tidur ya, alhamdulillah. Saya sangat senang dengan kata-kata itu. Berarti dia menghargai ayahnya kan, itu anak saya. Pak tidur duluan ya, kata, alhamdulillah ya sok. Nah gitu ya. Jadi kalau makin orang itu semena-mena, makin menyombongkan diri siapapun dia, makin ditutup hatinya. Yatma'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Allah akan menutup hati seseorang yang menyombongkan diri dan berbuat semena-mena. Itu mungkin terjemah bebasnya surat Al-Mu'min 35. Diingatkan ya. Ya masih bersama 102,3 Rasa FM. Jangan kemana-mana. Masih dalam acara Embun Pagi, kita simak syair berikut ini. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali ngopi kita, ngobrol pengetahuan Islam bersama 102,3 Rasa FM. Demi masa, Raihan, gunakan kesempatan supaya kita tidak merugi, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Itu sebagian syair. Inna minasyairi hikmah. Dalam syair itu ada hikmah ya. Salah satu makna hikmah adalah nasihat gitu. Sering-seringnya dengar syair nasihat, karena tidak sedikit orang berubah lebih baik karena sering mendengarkan syair-syair nasihat. Hindari syair-syair yang membuka pintu dosa, karena tidak sedikit orang berbuat dosa karena syair-syair yang tidak benar ya. Iya, berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini hampir sering ya pertanyaan ini dari 705 ya. Pak Ustadz bagaimana bagusnya ini? Ada Ustadz yang ngotot jangan pakai Sayyidina ya dalam baca sholawat. Ya begini ya, coba lihat dalam kitab Mukhtarul Hadis itu ada ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Kata Nabi itu, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Saya adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat. Nabi sendiri menyatakan dirinya sayyid. Saya itu yang dimuliakan ya. Kalau sambutan nih, yang terhormat gitu kan ya. Itu maknanya sayyid ya. Al-Mukarram. Nah, ada sayyid. Sayyid itu bahasa Arabnya yang dimuliakan, yang dihormati. Terus tujuan kita apa? Menghormati Nabi. Karena menghormati Nabi, maka kita menyebutkan itu sayyidina. Jadi kalau yang tidak biasa pakai sayyidina, jangan menjelekkan yang pakai sayyidina. Itu sebaliknya, karena dua-duanya ada contohnya, gitu ya. Nah, kemudian Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Gitu ya masalah Sayyidina ya, silakan teruskan aja. Itu ada hadisnya, hadis Ibnu Hibban itu. Ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Saya adalah sayyidnya anak-anak Adam pada hari kiamat, itu kata Nabi. Pak Ustadz, kami sering bersolawat nih pada malam Jumat, dari solawat yang pendek sampai yang panjang, dari mulai Ibrahimiyah, Mumparija dan sebagainya.
Tapi belakangan ini kami terganggu, ada pendatang. Sebetulnya tidak langsung melarang, tapi kayaknya nggak setuju dengan acara ini. Coba ngobrol dengan baik ya. Karena hadisnya jelas tuh kan. Aksiru minas salati alaiya. Perbanyak kalian bersolawat kepada aku. Fi yaumil jum'ah, atau hari Jumat. Au lailatul jum'ah, atau pada malam Jumat. Itu ada hadisnya. Nah, perbanyak kalian bersolat kepada aku pada hari Jumat, au lailatil Jumat, atau pada malam Jumat. Wa man fa'ala zalika, siapa yang mengamalkan amalan itu, syahidan, disaksikan oleh Nabi. Makna syahidan itu banyak ya. Minimal Nabi mengetahui. Jadi Nabi itu tahu kita bersolawat lah. Kok bisa begitu? Karena salah satu jasad yang tidak hancur oleh tanah adalah para Nabi. Jangankan para nabi, orang-orang yang saleh, coba lihat. Kita salam kepada yang meninggal, assalamualaikum. Kepada yang hidup pun, assalamualaikum. Berarti mukhatabnya sama, hidup. Makanya hadis Muslim melarang sekali orang melangkahi kuburan. Kamu nggak jual kuburan. Ya. Melangkahi kuburan saja nggak boleh. Itu. Nah, itu ada isyarat ya. Kan pernah, khusus dengan Nabi nih. Ketika kita mendekati makam Rasul kan assalamualaikum. Coba lihat, kak itu dekat, tidak ada jarak. Makanya ada hadis, siapa yang bersalawat ingdal qabri, siapa yang mengucapkan salam dan salawat ingdal qabri, di si kuburanku, maka aku akan mendengarnya. Itu syahidan. Nah kedua, wasyafi'an, jadi syafaat. Bahkan disebut dengan syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Menggenapkan seluruh amalan yang ganjil. Itu syafaat. Kita sholat asar, rakaat keempat hujan besar, tidak husu. Kita percepat sholat karena hujan. Nah, beres sholat, merenung, hati menjerit, ya Allah, rakaat keempat ini sholat tidak husu karena hujan. Meninggallah kita, dapat kitab amal. Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Sudah cukup dirimu sendiri yang menghisapmu. Dibuka catatan amal, semua amal soleh ada di situ. Dan ternyata begitu dibuka catatan salat, salatmu sempurna. Ternyata kita bertanya, ya Allah, sempat saya salat tidak khusyuk karena hujan. Kenapa dalam catatan amal dihitung khusyuk? Nah, engkau sering bersolawat. Itu syafaat itu. Menggenapkan yang ganjil, menambal yang bolong, menyempurnakan yang tidak sempurna. Jadi seluruh yang tidak sempurna, seluruh yang ganjil-ganjil digenapkan, disempurnakan oleh sholawat. Jadi kalau dia melarang sholawat, tidak punya alat untuk menyempurnakan, tidak punya alat untuk menambal. Manusia biasa di rumah tangga, kita bukan suami terbaik, tapi kekurangan sebagai suami akan ditambah dengan sholawat. Makanya di Jakarta tuh ada komunitas sholawat. Sampai semalaman dia bersolawat. Ketika saya ngobrol dengan Habibnya, gimana nih Habib? Ini Masya Allah Ustaz, katanya, mereka ingin taubat. Kemudian beliau mengungkapkan hadis begini, fa inna salatakum alayya maghfiratul lijunubikum. Sesungguhnya salawat kalian kepadaku, sesungguhnya salawat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Di satu kali salawat 10 dosa hilang. Ya kalau semalaman ribuan, ya ribuan lah dosa kita hilang. Begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustaz jamaah di Bilal, kemarin saya tunggu kehadirannya, tapi yang datang Pak Ustaz Syarif. Ya, saya itu Masya Allah nggak cukup waktu ya untuk pergi ke situ karena macet. Akhirnya ya saya pertimbangkan. Mohon hapuntennya warga jamaah Bilal nih di Masjid Parakan ya. Kak Pak Jincu ya ikut berduka Pak Jincu ya. Putra tercintanya Kang wafat ya. Mudah-mudahan husnul khotimah ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya dari Cicadas, Saunaya Rencangan. Oh di Cicadas saya Kang Karim, ya Kang Yayan, dan masih banyak jamaah ya. Ait tawasul tenawan Pak Ustadz, dan abdi mah yang jelas. Beda itu. Di abdi ada istilah hadaroh, ada istilah tawasul, ada istilah hadiah.
Ya intinya tawasul itu berdoa dengan amal soleh. Itu. Tawasul itu berdoa dengan amal soleh. Pokoknya begini, ada masalah belum beres, kita sholat duha. Ya Allah, dengan duha ini mudahkan urusan kami. Sebut khususon anak saya. Itu namanya tawasul dengan duha. Sedekah, ya Allah jadikan sedekah ini pembuka pintu rezeki. Boleh. Itu namanya tawasul dengan sedekah. Jadi seluruh amal soleh kita boleh kita boroskan kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu amal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Tuh ya, satu. Sama dengan baca Quran, surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat yang lain. Man qara'al Quran falyas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Itu tawasul dengan Al-Quran. Boleh. Ya, silakan. Nah, di dalamnya ada hadiah kan, mendoakan siapa orang tua, awali dengan istighfar. Sebutlah diawali dengan istighfar. Istighfar saja kan luar biasa pahalanya. Malajima istighfar, siapa yang terus-menerus istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dikin makhrajan. Setiap kesulitan ada jalan keluar, min kulli hamin farajan, setiap kesedihan ada kemudahan, warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dibuka pintu rezeki di luar dugaan. Nah, terus mendoakan orang tua kan? Silahkan Bapak Ibu doakan orang tua kita. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Khususon almarhum pun bapak umpamanya. Sebutkan masing-masing. Mendoakan orang tua kan baik. Idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqata anhu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, maka rezekinya akan sulit. Itu hadis itu. Jadi kesulitan rezeki itu berawal tidak pernah mendoakan orang tua. Gitu ya. Untuk 357 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini khusus nih ya. Khusus Pak Ustadz, mohon dibahas tentang apa ini. Saya dipinjam uang, janji seminggu sudah 10 tahun dulu. Ya sami Pak, kadang-kadang gitu jalmi banyak ya. Badan ditagih gua berita. Ya cenah naon teh teu mampu, kumaha saya nanya. Ya begini ya, utang itu ya sahibudain maglulun fi qabrihi. Itu orang yang punya utang itu maglulun fi qabrihi, dibarengkos di alam kuburnya. Ya. Dibarengkos di alam kuburnya. Nah, ada hadis seperti itu. Sampai ada yang membayarkan utangnya itu kan. Nah, jadi bisi kabawa maut ya, engal. Gitu ya lah. Bisi kacanak maut, nah, bahaya kacanak maut. Nah. Kalau sudah kecanak meninggal, nah itu amalan apapun itu tidak bisa menyelamatkan ya, karena terhalang dengan utang. Orang yang mati syahid aja katanya, tuh yang mati syahid itu bisa tertahan. Kenapa? Karena utangnya. Ya, makanya bayar utang itu bukan besar kecilnya. Ya muntah ayah atau alus kubasa, goreng kubasa gitu ya. Nah, jadi punten kumaha geuning da kondisina kieu usahana saya. Iya mah aduh kadang-kadang aya nu kitu nya Kang. Nah. Jadi kalau orang itu terbelenggu di alam kuburnya sampai ada yang membayarkan utangnya itu gitu. Supaya dibayar bagaimana? Ya kita kerjasama dengan baik, bicara dengan baik. Makanya ada borehnya gitu ya. Pak Ustadz, saya baru buka usaha sudah 1 tahun. Semester pertama alhamdulillah, kedua alhamdulillah. Ini sekarang nih di saat Covid bisnis saya kurang lancar. Sampai isi saya bilang, Pak pindah aja katanya bisnisnya. Ini gimana ya? Ya kegagalan tuh modal ya untuk sukses. Saya ulang ya, kegagalan tuh modal untuk sukses. Rugi itu modal untuk untung gitu ya. Rugi itu modal untuk untung. Semua butuh proses. Saya ketemu seseorang ya, sekarang sudah jadi pengusaha yang luar biasa. Saat beli rumah, untuk rumah makannya, beliau renovasi, saya diundang. Sambutannya apa?
Kalian sebagai karyawan harus kerja keras. Saya jangan dilihat sekarang katanya. Saya 16 tahun katanya keliling ke komplek, ke gerbong kereta, ke rumah-rumah menjajakan ayam. Alhamdulillah sekarang asetnya sudah luar biasa. Jadi 16 tahun itu prosesnya. Saya ikut makan, dibawa makan oleh seorang ya di salah satu restoran di Bandung juga. Ustaz terang tuh sana. Ya awalnya tina roda. Jadi roda itu keliling didorong roda. Sekarang rumah itu sudah dibeli 4 miliar. Ternyata istrinya, wah si Mas mah Ustaz nggak pernah diem katanya. Terus saja. Jadi semua butuh proses. Karena itu bagi yang sedang buka usaha mungkin 1 tahun, mungkin 6 bulan, mungkin 2 bulan ya. Dapur aki ya nih, nang serang tanit, wah itu terus berjuang. Karena Allah itu tidak akan mensia-siakan orang yang berjuang. Percayalah itu. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang berjuang. Bahkan Al-Quran menjamin walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang karena kerja kerasnya. Gitu ya. Nah, ulah punungan terus saja. Menggali sumur yang dalam lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Ulah segala dipaju tung-tung nate hayam lain entog lain gitu ya. Naon ngaranna katanya Manalung gitu. Terus Kang ya evaluasi nih kenapa? Kalau sekarang memang kondisi pandemik ini luar biasa ya. Semua sektor itu lumpuh. Nah, semua sektor lumpuh. Tapi kita dikasih akal kan? Karena dikasih akal, tugas kita adalah memaksimalkan akal itu. Jangan-jangan nih kurang ini, jangan-jangan kurang ini, begitu. Ya. Saya ketemu orang ya di satu restoran, begitu orang itu masuk pada jongko semua ya. Teh nu gaduhna sanes. Sanes Pak Ustaz cenah eta teh. Terus meneh hormat. Dia ini yang suka nyicipi masakan gitu. Jadi sebelum dihidangkan itu dia cicipi itu semua. Makanya restoran ini banyak tamu, salah satunya karena jasa orangnya. Oh pantesan dihormati. Sampai tukang nyicipi aja beda ya. Nah itu sampai begitu ya, itu akal di situ ya. Untuk 443 ya Pak Ustadz mau nanyakan ini, ya, ini teman-teman saya nih banyak monitor juga ya, Kang hatur nuhun ya. Kabar-kabar SPG SMP ya, hatur nuhun ya. Setelah monitor tidak usah sebut satu-satu ya. Anu mesti keneh noong teu sawiosnya derlah kana kasayan mah noong ya. Iya. Ini saya sudah berbuat baik Pak Ustadz. Kan katanya kejahatan itu jawab dengan prestasi kebaikan. Tapi orang itu masih jahat terus. Jadi begini ya. Kalau di kita pohon itu ya, pohon itu kan ada pohon kurma, ada pohon kelapa, ada pohon apa lagi, waluh coba. Saya ingat waluh ya. Pas apa waluh kan gitu. Nanam di sebelah kiri, kadang-kadang berbuah di ujung sana. Nanam di sebelah sini, berbuahnya di ujung sana. Ada yang 5 meter dan 10 meter. Bahkan nanam di ujung sana baru berbuah. Itulah kebaikan. Saya berbuat baik nih hari ini. Nah, bisa jadi mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 1 tahun. Bahkan ada kebaikan yang dinikmati oleh anak cucu kita. Karena Allah tuh tahu kalau kondisi ini kebaikannya untuk cucumu, kebaikannya untuk mantumu, ini kebaikannya untuk anakmu. Al-birru hukmun bighairi fa'ilih. Dosa itu, kebaikan itu akan bawa manfaat kepada yang tidak melakukannya. Gitu ya, terus berbuat baik. Karena kita tidak tahu kan dari kebaikan yang mana anak kita selamat. Terus berbuat baik, karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah menyehatkan kita. Terus berbuat baik, karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana anak kita selamat. Gitu. Apalagi orang tua, wah itu harus banyak berbuat baik. Karena kan kita tidak akan lama lagi meninggal. Jangan sampai anak-anak kita sengsara karena keburukan kita. Karena rumusnya begitu, kebaikan itu akan membawa positif kepada anak cucu kita. Sebaliknya, adzambu syu'mun bighairi fa'ili. Dosa itu membawa sial kepada yang tidak melakukan. Begitu ya. Jadi ada orang dihormati karena wah,
anak si Fulan, karena ayahnya baik. Sebaliknya, orang ini dihormati karena bapaknya si Anu gitu lah. Nah itu penting. Makanya kalau anaknya berbuat baik, ayah ibunya berbuat baik, satu keluarga berbuat baik, maka mengalirlah ke kampung itu berbagai kebaikan. Begitu ya. Nah makanya jangan bosan berbuat baik. Itu ya teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya guru Kang Haji. Ini mohon pencerahan ya. Karena saya terus terang kalau lihat anak nakal tuh gemes ya. Gemes kadang-kadang bicara kasar ya. Ilmu yang mengalir sama anak itu, percayalah, itu sedekah yang tidak akan putus kepada siapapun. Ilmu yang mengalir apalagi dengan ketulusan, karena pemberian yang tidak akan tulus. Saya waktu ke satu daerah, ada seorang kiai bercerita kalau saat itu pengajian penerimaan siswa baru, beliau ngasih nasihat kepada guru-guru. Salah satu pesannya, ya, ilmu yang kita berikan sama anak-anak harus tulus, ikhlas. Karena ketulusan, keikhlasan itu yang akan menyelamatkan kita, dan ilmu itu akan mengalir menerangi dalam kubur. Yang kedua, bukan hanya di akhirat, termasuk di dunia. Hanya beliau cerita, nun jauh di sana katanya, pernah kejadian seorang anak nakal, tapi gurunya begitu baik. Nakal baik. Akhirnya anak itu karena malu katanya, dia keluar. Bukan karena diperlakukan tidak baik, karena kebaikan gurunya. Satu saat, 20 tahun kemudian, keluarga Pak Guru ini mau menikahkan anaknya, anak yang bungsu katanya. Tapi harus melewati satu hutan, dan hutan itu terkenal perampokan di sana. Tapi tidak ada jalan lain kecuali lewat situ. Hanya Pak Guru ini mengatakan, karena orang yang rajin ibadah, kita pasrah kepada Allah. Kita usaha maksimal dan pasrah kepada Allah. Karena ini satu kewajiban orang tua, salah satunya menikahkan. Berangkatlah rombongan ini. Betul. Saat sampai ke hutan itu sudah siap akan dirampok. Begitu Pak Guru kelihatan di depan, kepala rampok ini mengatakan, menghadap kepada para balad-baladnya, ya, kita batalkan merampok hari ini. Kaget semua. Kenapa kita batal? Ini sudah siap, kita kehilangan hasil. Tidak, kita batalkan. Setelah itu balik langsung si kepala rampok itu sujud kepada Pak Guru itu. Kaget semua. Hanya dia cerita, terima kasih Pak Guru katanya. Saya memang tidak tamat sekolah katanya, karena malu sama Pak Guru. Tapi ilmu dari Pak Guru masih saya bawa. Karena dapat ilmu dari Pak Guru, saya sekarang jadi kepala rampok di sini. Kaget semua ya. Rupanya muridnya jadi kepala rampok, tapi dari situlah selamat sampai tujuan. Inilah pentingnya ketulusan dalam memberikan ilmu. Siapa tahu anak kita jadi kepala BNI maunya lah, ya, jangan rampok ya. Kepala Pertamina maunya ya. Inilah contoh. Jadi ada orang tuh selamat karena ketulusan dalam menyampaikan ilmunya. Satu ya. Yang kedua nih, pernah saya share kan kemarin ke teman-teman itu. Jadi ada anak, ya, satu saat ada acara pernikahan. Nah, ternyata yang datang itu ternyata muridnya. Bapak kenal saya? Enggak katanya. Ah, mas apa enggak kenal? Saya kan yang mencuri jam katanya. Yang mencuri jam yang mana katanya? Saya enggak kenal. Hanya dia ngajak ngobrol sejenak. Dulu waktu SD, waktu sekolah, saya mencuri jam Pak. Dan Bapak itu masih ingat, semua siswa suruh berdiri menghadap ke tembok. Sementara tas dibuka oleh Bapak. Kemudian setelah itu beres, balik, kemudian jam itu dikasihkan kepada orang yang kehilangan. Dan satu, Bapak tidak mengumumkan siapa yang mencuri itu. Terus terang saya merasa ditutupi aib saya, karena Bapak tidak mengumumkan siapa yang mencuri jam itu. Padahal saya Pak yang mencurinya.
Oh iya, baru ingat katanya. Rupanya apa yang terjadi, Bapak dan Ibu guru? Si Pak Guru mengatakan, memang kalian kan menghadap ke tembok. Saya juga sengaja membuka tas, setiap meja dibuka tasnya, dan saya tutup mata saya. Sehingga saya tidak tahu dari tas yang mana, dari tas punya siapa jam itu berada. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan agama Islam, yang menganjurkan kepada penganutnya, tutupi aib sahabatmu, tutupi aib murid-muridmu, tutupi aib guru-gurumu, pasti Allah akan nutup aibmu. Dan kelak engkau akan mulia karena sering menutupi aib orang lain. Kaget ya, selama ini dihantai perasaan takut, ternyata Pak Guru pun sama, mencari jam itu sambil menutup wajahnya. Merangkul, apa yang terjadi selanjutnya? Si Pak Guru diberangkatkan haji oleh si muridnya itu karena menutupi ketika mencuri jam. Ada saatnya mendengar murid, ada saatnya mendengar guru, ada murid, ada saatnya menutup aib guru. Makanya tutupi aib sama kaum muslimin, pasti Allah akan buka pintu kebaikan. Nabi SAW pernah, salah satu nama Nabi itu Sattar ya. Karena ada 200 nama Nabi itu. Salah satu Sattar. Satu saat sahabat kan ngumpul. Tiba-tiba, maaf ada yang kentut, semua tahu yang kentut orang itu. Malu luar biasa. Akhirnya kata Nabi, siapa yang makan kurma, kita wudu. Wudu semua. Termasuk yang kentut, yang tidak kentut wudu semua. Selesai sholat, kata Nabi, siapa yang menutup aib sahabatnya, maka Allah akan menutup aibnya. Jadi kalau ada kesalahan itu jangan diumbar sana sini sampai puluhan tahun. Yang ujungnya apa? Mengumbar ke sana orang lain sama dengan meludah ke langit. Itu kembali kepada kita dampaknya. Ya. Walau alam bisawab. Sudah 1 jam kami menemani para pecinta pun bagi. Bila ada hal yang baik, ini dari Allah. Bila salah kata, saya manusia biasa, ada keterbatasan. Insya Allah hari ini hari Sabtu ya, pagi yang senang olahraga. Nanti untuk teh lilis ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti saya nggak bisa siang, mungkin malam ya, pengajian di daerah Cimaung ya insya Allah. Subuh besok ya di At-Taqwa KPAD, insya Allah saya bisa datang. Kemudian siangnya saya ke mana ini Parongpong. Insya Allah malamnya masih ada acara. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah membantu untuk Wisma Panti Asuhan Assalam Nur Salim ya, yang telah mengisikan rezekinya, juga bikin musola di daerah mana Sapan. Alhamdulillah dari teman-teman semuanya. Bagi yang dilebihkan rezeki, silakan beramal soleh karena amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai kesulitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.